Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tara, terutama nikmat iman serta Islam, tak lupa nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang dibesarkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang aliran filsafat, pragmatisme, dan fenomenologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, saya Rizky M. Purnama akan menjelaskan materi yang pertama. Pertama, pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujiannya. Tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama, Charles Chandre Fier, 1839. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara manusia dalam memecahkan masalah. Yang kedua, John Dewey, 1859 sampai 1952. John Dewey berpendapat bahwasanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Yang ketiga, menurut William James, dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitis yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan oleh konsep tersebut. Pandangan pragmatisme. Pertama, metafisika. Pragmatisme seluruhnya membeberkan pada penekanan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar artinya, yakni akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik, dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Yang ketiga, aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak rentan, selalu berubah sesuai situasi, waktu, dan menurut pengetahuan iptek. Kekuatan pragmatisme. Kemunculan pragmatisme sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer, khususnya di Amerika Serikat, telah membawa kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi.
Pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dari corak sifat yang tender-minded, yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, intelektualis, dan cenderung berpikir hal-hal yang memberikan atas kenyataan, materialis, dan atas kebutuhan-kebutuhan dunia, bukan nanti di akhirat. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada sesuai dengan coraknya yang sekunder. Pragmatisme tidak mudah mempercayai pada kepercayaan yang mampan. Kepercayaan diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis. Kelemahan pragmatisme. Karena pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut, hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah, dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Secara tidak langsung, pragmatisme sudah menginginkan sesuatu yang transcendental. Yang kedua, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia, maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Ketiga, untuk mencapai materialisnya, manusia mengejarnya dengan berbagai cara tanpa memperdulikan lagi dirinya merupakan anggota masyarakat dan sosialisme. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan saya limpahkan ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, pengertian fenomenologi. Apa sih fenomenologi itu? Jadi, fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi dalam filsafat biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Fenomenologi adalah studi tentang phenomenon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, phenein, yang berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata phenomenon yang berarti muncul dalam kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ditetapkan bahwa setiap gambaran pikir dalam pikiran sadar manusia menunjukkan pada suatu hal keadaan yang disebut intensional atau berdasarkan niat atau keinginan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh fenomenologi. Yang pertama ada Edmund Husserl, yaitu pada tahun 1859 sampai 1932. Sampai 1938. Menurut Husserl, memahami fenomenologi sebagai suatu metode dan ajaran filsafat. Sebagai metode, Husserl membentangkan langkah-langkah yang harus diambil agar sampai pada fenomena yang murni. Selanjutnya ada Max Scheler pada tahun 1874 sampai 1928. Si Scheler ini berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Dalam hubungan ini, kita mengadakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi atau pengalaman fenomenologi. Selanjutnya ada Martin Heidegger, yaitu pada tahun 1889 sampai 1976. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistensi dengan hal-hal yang ada di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Kemudian tokoh selanjutnya ada Maurice Merleau-Ponty, yaitu pada tahun 1908 sampai 1961. Fenomenologi yang dilakukan Merleau-Ponty tidak hanya berurusan dengan data rasa atau esensi saja, akan tetapi menurutnya kita melakukan perjumpaan perseptual dengan alam. Merleau-Ponty ini menegaskan sangat perlunya persepsi untuk mencapai yang real. Kelebihan fenomenologi. 1. Fenomenologi sebagai
suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Fenomenologi juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni, objektif, tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang absurd. Dan yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai valuable, tapi bermuatan nilai valuable. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.